Mengapakah Tuhan mengutus nabi? Inilah jawabannya. Kita dapat menemukan jawabannya dalam Alkitab yang tertulis dalam kitab 2 Tawarikh 36 ayat 15. Karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Konteks dari perikop ayat tersebut sangatlah menarik, yaitu sedang menceritakan tentang kerajaan Yehuda. Pada saat itu kerajaan Yehuda telah banyak kehilangan dan berada di ujung tawanan dan kehancuran Babel. Mengikuti serangkaian raja yang jahat, yaitu Zedekia, raja terakhir Yehuda, dan semua pemimpin para imam dan orang-orang melampaui batas, mengikuti semua kekejian bangsa-bangsa dan mencemarkan rumah Tuhan yang telah Dia tahbiskan di Yerusalem, seperti yang tertulis dalam 2 Tawarikh 36 ayat 14. Ini terjadi meskipun Allah mengutus banyak nabi, yaitu termasuk Nabi Yeremia, yang di dalam ayat 12 menuliskan yang datang membawa pesan Tuhan. Para nabi ini diutus karena Tuhan sayang kepada umatnya, tertulis dalam ayat 15. Lalu bagaimanakah tanggapan umat Allah tersebut? Ayat 16 menuliskan, mereka mengolok-olok utusan-utusan itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Adalah hal yang serius untuk membenci pekabaran yang dikirim Allah melalui para nabinya. Dalam kasus ini mengakibatkan kematian pria dan wanita muda, orang tua, bahkan mereka yang berlindung di tempat kudus Allah. Harta karun yang tersisa di tempat kudus dijarah dan rumah Tuhan dibakar. Tembok Yerusalem diruntuhkan dan kota dihancurkan. Mereka yang hidup dibawa ke Babel sebagai tawanan. Semua ini telah diperingatkan Tuhan melalui nabi-nabinya, termasuk Nabi Yeremia. Tetapi orang-orang menolak untuk mendengarkan. Seperti tertulis dalam ayat 15. Sayangnya, para nabi Allah dan pekabaran yang Tuhan sampaikan melalui mereka sering ditolak. Namun demikian, Allah tetap bertahan dalam memelihara saluran komunikasi melalui para nabi kepada umatnya yang sebagai biji matanya. Tertulis dalam Ulangan 32 ayat 10 dan kitab Zakaria 2 ayat 8. Selama berabad-abad, Tuhan telah memberikan pekabaran penting yang menyelamatkan jiwa melalui para nabinya. Para nabi adalah orang-orang biasa yang telah Allah pilih untuk mewakilinya dengan menerima pesan-pesan ilahinya dan menyampaikannya dengan setia kepada umatnya. Tuhan berbicara kepada para nabinya dalam penglihatan dan mimpi. Dan para nabi di bawah bimbingan Roh Kudus menyampaikan apa yang mereka lihat dan dengar menggunakan bahasa mereka sendiri. 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Para nabi telah memainkan peran penting sepanjang sejarah manusia, menggambarkan mengapa Allah telah memberkati umatnya dengan mengirimkan para nabi. Para nabi berfungsi sebagai penghubung komunikasi utama antara Tuhan dan manusia. Banyak pesan pengajaran, penjelasan, peringatan, teguran, dorongan, dan rencana utama Allah disimpan untuk kita melalui firman tertulis Allah, yaitu Alkitab. Alkitab adalah kumpulan pesan-pesan Allah untuk umatnya dan catatan karyanya di antara mereka, yang ditulis oleh para nabinya selama hampir 1600 tahun, yang dimulai dari Musa hingga Rasul Yohanes, dan tulisan mereka diilhami oleh Roh Kudus, yang adalah Allah.